Halo guys, kembali lagi bersama channel ini, Emi Cineview. Di part sebelumnya, Chang Seng telah berhasil memenangkan ujian akbar kenegaraan dan menjadi kepala akademi tradisional termuda dalam sejarah. Sementara itu, sikap sang ratu semakin agresif. Dari yang menyerahkan keputusan pernikahan kepada Rong Er sepenuhnya, kini malah menyuruhnya bersama Qiu Shanju untuk kepentingan negara. Oke, inilah kelanjutan dari Factor of the Destiny part ke-12. Setelah lama tidak kelihatan dalam kompetisi antar akademi, Yusa kini muncul. Mungkin gerah karena lama-lama di dalam giok naga. Dalam rencana mencari informasi tentang Zhou Dofu, tiba-tiba Yusa menceritakan bahwa Zhou Dofu lah yang telah membunuh ayahnya. Sejak suku naga emas punah, naga embun hitam secara alami menjadi pemimpin suku naga. Tapi ayah Yusa masih belum mau. Dia kemudian pergi ke benua manusia untuk menjadi nomor satu yang terkuat. Saat itulah dia bertemu dengan Zhou Dofu dan berduel dengannya. Akan tetapi ayah Yusa kalah dan terbunuh dengan pedang Zhou Dofu yang dapat membelah langit. Sejak saat itu, Yusa ingin membalas dendam kepada manusia. Cerita itu entah fakta atau tidak, karena yang diketahui Yusa telah dihasut oleh ketua iblis berjubah hitam untuk menyerang manusia di masa lalu. Sebelum Chang Seng masuk ke pavilion Nixu, masih ada beberapa waktu senggang yang mereka manfaatkan untuk berburu di hutan. Sementara itu Yaar merencanakan sesuatu yang licik. Terlihat dia mengambil pusaka terlarang yang bernama panah guntur dan busur menghanguskan, yang sepertinya untuk membunuh Chang Seng. Dan ternyata benar, Yaar memang menargetkan Chang Seng yang saat itu bersama yang lain di dalam hutan. Segera panah-panah dari Yaar langsung menyerang Chang Seng dan Tang Xiao yang kebetulan bersama Chang Seng, karena mereka berempat membagi kelompok, Lulu bersama Yuan Po dan Chang Seng bersama Tang Xiao. Naasnya panah Yaar malah mengenai Tang Xiao. Sementara itu Yuan Po menyadari serangan itu, langsung mencari pelakunya. Sekilas terjadi pertarungan, tapi beruntung Yaar dapat melarikan diri. Dan ternyata itu bukan panah biasa. Dalam panah itu terdapat racun yang sangat mematikan. Dalam upaya menyembuhkan Tang Xiao, Chang Seng langsung mencari obat-obatan di taman bunga Taijiong. Di saat itulah Chang Seng bertemu dengan sang ratu. Di sana Chang Seng menceritakan bahwa dia sedang mencari obat-obatan untuk Tang Xiao yang terkena racun dari sebuah panah misterius. Saat sang ratu melihat panah itu, sang ratu langsung sadar itu adalah panah guntur, pusaka yang pernah ia berikan kepada keluarga Yaar. Sehingga sang ratu kemudian memanggil Yaar dan langsung dimarahi habis-habisan karena telah menggunakan pusaka panah guntur dengan ceroboh. Tapi yang mengesalkan, kenapa sang ratu tak juga memberi hukuman kepada Yaar? Apa ada alasan dibalik itu? Orang-orang juga tak tahu. Dari yang diberitahukan Yaar, Moyu akhirnya tahu yang menjadi korban adalah Tang Xiao. Dan gawatnya, racun itu tak ada penawarnya, sehingga Moyu sangat khawatir dan langsung mengunjungi Tang Xiao yang sudah sekarat. Dan air mata Moyu langsung jatuh. Tak kuasa melihat kondisi Tang Xiao yang kritis. Bagaimana tidak, Tang Xiao yang biasanya penuh dengan candaan dan rayuan kepadanya, kini hanya diam dengan nyawa yang diambang kematian. Di saat itulah Moyu mengakui perasaannya bahwa dia telah jatuh cinta kepada Tang Xiao, walau Tang Xiao adalah juniornya. Tapi Tang Xiao masih saja diam dalam masa kritisnya. Moyu yang tak bisa apa-apa kemudian hanya pergi dan memohon kepada Chang Seng agar melakukan apapun untuk menyelamatkan Tang Xiao.
Dengan rasa sedihnya, Moyu pulang dan mengeluarkan sebuah gaun pernikahan. Yang diketahui itu dari ibunya, bahwasanya jika suatu saat Moyu menemukan cintanya, dia diperbolehkan mengeluarkan gaun itu. Sementara itu Lulu malah bingung untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Changseng. Entah apa yang dia pikirkan, otaknya lagi geser atau kenapa. Benar saja Lulu kemudian menghampiri Changseng untuk mengungkapkan rasa cintanya. Tapi sepertinya itu tidak sukses, karena Changseng malah meminta diambilkan air kepada Lulu. Dan pada saat itu Changseng mengeluarkan darahnya dengan maksud sebagai obat bagi Tang Xiao. Dan benar saja, setelah meminum air berisi darah Changseng, Tang Xiao langsung siuman. Darah ajaib memang. 轩辕炮，你帮洛洛看这点火候。哦，好的，先生。 Saat Tang Xiao bertanya, obat apa itu? Changseng merahasiakannya. Dengan pengetahuan Tang Xiao, dia tahu bahwa obat yang telah ia minum bukan obat biasa. Rasanya seperti darah. Sementara itu, bak sudah jatuh tertimpa tangga. Sang ratu semakin intens menyuruh Moyu menginvestigasi keluarga Tang Xiao yang sedang berkomplot dengan klan iblis, yang membuat Tang Xiao semakin khawatir. Walau baru sadar, dia langsung pulang untuk meminta kejelasan kepada Tang Hai yang sangat mencurigakan. Tapi dia tak menemukan hasil apapun, yang membuat dia semakin frustasi. Setelah Tang Xiao kembali, dia melihat Moyu yang ternyata sedang mengunjunginya. Moyu sangat terkejut melihat Tang Xiao sudah sadar. Dan lebih mengejutkannya, bagaimana bisa Tang Xiao sadar? Karena diketahui racun itu tak ada obatnya. Tapi di sini, walau kemarin Moyu terlihat sangat sedih dan mengakui perasaannya, kini dia terlihat malu-malu dan jual mahal kembali. Dasar wanita. Sampai akhirnya datang di mana pavilion Nixu benar-benar dibuka. Untuk sejuara kita Changseng, Rong Er dan Qiu Sanju diminta untuk menjaganya. Dikhawatirkan klan iblis tiba-tiba menyerang. Terlihat Changseng sudah datang dan siap untuk masuk ke pavilion Nixu, sedangkan Lulu dan yang lain menunggu di luar. Tak perlu waktu lama, akhirnya Changseng masuk ke sana. Dan di sana terlihat beberapa patung wajah di dinding. Sepertinya mereka adalah pahlawan-pahlawan kerajaan Zhou di masa lalu. Semakin Changseng memperhatikan, ada yang berbeda dari salah satu patung wajah itu. Dan benar saja, setelah Changseng memeriksanya, Changseng menemukan sebuah kotak dan sebuah batu. Sementara itu di sisi luar, Tang Xiao keceplosan berkata bahwa ini adalah kesempatan terakhir Changseng untuk mengubah nasibnya. Setelah mendengar itu, Lulu sangat khawatir dan mencoba memeriksa Changseng. Karena dari yang pernah ia dengar, catatan Zhou Doufu akan sangat berbahaya jika dipaksakan untuk berlatih. Tapi Qiu Sanju dan Rong Er yang ada di sana langsung mencegah Lulu. Sementara itu Changseng telah berhasil membuka kotak itu, yang ternyata memang benar berisi catatan Zhou Doufu. Di situ tertulis, jika ingin merubah suatu takdir, bisa saja mengubah orbit bintang dan orbit-orbit di sekitarnya. Dengan kata lain, mengubah takdir orang di sekitarnya juga. Dan ada hal yang mengejutkannya lagi. Dulu Zhou Doufu menciptakan sebuah formasi bintang untuk melawan klan iblis bernama formasi Astrolab. Tapi itu kemudian direbut oleh Kaisar Taizong, dan akhirnya Taizong lah yang menjadi kaisar. Kemudian dengan bantuan Jusa, Changseng mendapat jalan keluar bagaimana menembus latihan orbit bintang dengan kekuatan matahari. Karena memang matahari adalah salah satu bintang terkuat. Mungkin saja berhasil, tapi sepertinya itu sangat berbahaya. Dan benar saja saat Changseng sudah mulai, Changseng tidak kuat.
在白天，命下。 Rong-er dan Lulu yang mendengar Chang Seng terluka sama-sama merasa khawatir. Tapi lagi-lagi Rong-er meminta Lulu untuk menunggu saja di luar. Rong-er segera membantu Chang Seng. Di saat itulah Lulu melihat pemandangan yang menyayat hatinya tentang Chang Seng yang bersandar kepada Rong-er. Mata Lulu berkaca-kaca. Kali ini dia tidak tahu harus senang atau kecewa. Tapi yang pasti hatinya sangat sakit kali ini. Lulu kemudian hanya berjalan keluar melewati Qiu Sanju, Yuan Po, dan Tang Xiao. Sementara itu Qiu Sanju yang melihat ada yang tak beres kemudian memeriksanya. Walau dia melihat pemandangan yang menyakitkan itu, Qiu Sanju dapat menahan perasaannya. Dia kemudian mendekati Rong-er dan Chang Seng. Walau dia tak bisa bohong kalau dia cemburu. Karena dipinta Rong-er, Qiu Sanju ikut membantu menyelamatkan Chang Seng. Setelah Chang Seng gagal di pavilion Nixu, Rong-er bertemu dengan Tetua Xin. Di situ Tetua Xin menjelaskan, formasi astrolab sepertinya hanya Sang Ratu yang saat ini mengetahuinya. Melihat Sang Ratu tak begitu akrab dengan Chang Seng, dan formasi itu sangat rahasia, Sang Ratu sepertinya tak akan menyelamatkan Chang Seng. Tapi ada satu jalan lain, yaitu tempat yang bernama Makam Tiansu. Diketahui tempat itu masih berhubungan dengan Zhou Dufu. Di sana ada seseorang yang belum keluar selama 39 tahun. Mungkin saja dia dapat membantu tentang formasi astrolab itu. Diketahui yang akan memasuki makam Tiansu nanti adalah para murid akademi yang ikut di ujian akbar kemarin. Chang Seng kemudian diberitahu tentang seseorang yang berada di makam Tiansu itu. Sementara itu gerak-gerik tetangga yang mencurigakan semakin tercium oleh Sang Ratu. Tang Hai membocorkan ke klan iblis bahwa makam Tiansu akan segera dibuka. Sehingga Qiu Sanju, Rong-er, dan Moyu disuruh menjaga keamanan. Sampai akhirnya tibalah hari di mana para murid akademi akan memasuki makam Tiansu. Tapi dari tadi tidak terlihat batang hidung Lulu. Kemanakah dia sekarang? Ternyata dia dicegah oleh Jenderal Jin untuk tak ikut ke makam Tiansu. Untuk keamanan Lulu pastinya. Walau terlihat Lulu sangat ingin pergi bersama gurunya dan teman yang lain.